jalannya acara kita hari ini. Baik, jadi kita sebelumnya cerita dulu ya. Jadi Danantara Monitor ini seperti yang sudah teman-teman lihat juga mungkin di undangan adalah platform untuk memastikan bahwa Danantara nanti akan bisa berjalan transparan dan juga akuntabel, dan ini dilakukan secara independen juga hasil kolaborasi dari Celios, Center of Economic and Law Studies, kemudian juga Indonesia Corruption Watch atau ICW, Yayasan Indonesia Cerah, Climate Ranger, dan Train Asia. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh ya tentang apa itu Danantara Monitor, kami undang dari rekan-rekan sekalian untuk terlebih dahulu menyaksikan pemutaran teaser film dari Watchdog. Ya, silakan. Bahwa kami ini sebetulnya dibebankan kewajiban sebagai pekerja, tetapi untuk perihal hak-hak normatif dari pekerja, kami dianggap sebagai mitra dan kami tidak layak untuk mendapatkan itu. Saya tidak tahu kenapa hampir semua BUMN dan teman-teman tuh mengeluhkan bahwa pembayaran di BUMN itu sepertinya tidak ada kepastian gitu loh. Padahal di dalam dunia perdagangan yang diutamakan adalah komitmen kepastian supply dan bayar, kan seperti itu. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pemerintah menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk disahkan menjadi undang-undang. Seolah ini adalah proyek liberalisasi dari BUMN terhadap pekerjanya, terhadap banyak sekali program-programnya. Ini seolah dua entitas yang terpisah, kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi semata-mata tujuan revisi Undang-Undang BUMN untuk menyediakan legalitas atau payung untuk lahirnya Danantara sebagai entitas yang betul-betul terpisah. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Kedepannya, apabila pekerja-pekerja ini di BUMN sudah digabungkan perusahaan-perusahaannya menjadi dalam satu wadah di bawah Danantara, dengan bahasa-bahasa resizing, dengan bahasa-bahasa penyesuaian, penghematan, dan lain-lain, kita khawatir akan terjadi PHK massal. Padahal setiap keputusan Danantara itu akan punya implikasi luas terhadap kesejahteraan dari para pekerja BUMN. Ya, baik, demikian pemutaran filmnya. Kita bisa beri tepuk tangan dulu rekan-rekan. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya singgung juga, kalau Danantara Monitor ini adalah sebuah dashboard online yang memungkinkan publik untuk ikut melihat dan mengawasi kinerja Danantara dengan lebih dekat dan lebih transparan. Nah, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu peluncuran Danantara Monitor, dan saya akan mempersilakan Direktur Eksekutif Celios, Mas Bima Yudhistira, untuk memberikan kata pengantar. Silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang pertama kali tentu ini adalah inisiatif yang muncul dari kegelisahan dari beberapa teman-teman akademisi, kemudian NGO, bukan hanya NGO di bidang energi, ekonomi, tapi juga di bidang transparansi, pemberantasan anti korupsi. Itu mereka melihat bahwa ini Danantara pengelolaannya hampir 1 triliun dolar dan menjadi salah satu lembaga sovereign wealth fund.
yang cukup besar di dunia. Prosesnya, proyek-proyek yang akan dipilih ini sepertinya kurang melibatkan partisipasi dari publik dan juga kurang transparan. Jadi dengan itu, pada saat itu kita berdiskusi, salah satunya dengan Mas Yasar dari ICW, kemudian dari teman-teman Tren Asia, ada Mas Asof, Mbak Novita, Mas Zaki, kemudian dari teman-teman Yayasan Indonesia Cerah, Mas Agung, ya, ada Mbak Anastasia, dan juga teman-teman dari koalisi-koalisi yang lainnya. Kemudian kita coba membuat yuk platform yang berisi semua rincian terkait dengan tracking proyek-proyek Danantara, sumber pendanaannya, tempat pengaduannya. Dan itulah yang hari ini kita akan coba luncurkan bersama dengan adanya diskusi publik. Jadi mungkin di banyak negara inisiatif-inisiatif seperti Danantara Monitor itu belum semuanya ada gitu ya. Nah, oleh karena itu kita coba meluncurkan Danantara Monitor, harapannya bisa menjadi kontribusi bersama, termasuk juga dengan rekan-rekan jurnalis ya, untuk terus bisa mengisi dari Danantara Monitor dengan update-update informasi yang terbaru. Tapi sebelum itu mungkin saya akan memanggil ke depan satu perwakilan dari Tren Asia, ada Mas Asof. Silakan Mas ke depan. Kemudian dari ICW ada Mas Yasar. Kemudian ada lagi dari Climate Rangers ya. Climate Rangers kalau ada di sini. Belum datang mungkin. Terus silakan Mas ke depan. Kemudian ada lagi dari Icerah. Mungkin bisa diwakilkan dulu sama Mbak Anastasia. Dan ada dari Selios nanti saya bisa wakilkan. Dan silakan Mas Yasar. Kita mungkin diambil gambar dulu gitu ya untuk foto bersama, silakan. Mungkin bisa Fikri untuk bantu foto bersama dulu. Oke, sini, Mbak. Ya. Ya, teman-teman, dengan tadi kita udah berfoto bersama, dengan ini juga berarti kita bisa luncurkan bersama ya Mas ya platform Danantara Monitornya. Ya, kita beri tepuk tangan teman-teman semua di sini biar semangat juga. Ya, dan untuk selanjutnya kita undang juga teman-teman untuk mengunjungi langsung ya Mas platformnya di danantaramonitor.org. Itu kalau teman-teman buka itu bisa dicek, di situ ada lengkap semua tentang Danantara ya. Mulai dari struktur organisasi, kemudian ada proyek-proyek strategis apa saja yang mereka kerjakan, nilai investasinya, dan juga berita-berita terbaru tentang Danantara itu sudah ada di sana. Gitu ya Mas Bima. Oke, kita bisa geser ke agenda selanjutnya. Tentu ini agenda utama berikutnya, yaitu sesi diskusi publik untuk Danantara Monitor. Di tengah-tengah kita sudah kehadiran 3 pembicara. Ini akan saya izin untuk perkenalkan terlebih dahulu. Ya, yang pertama tentu saja kita punya Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Mas Bima. Kemudian di sebelah sana we have Chen Yan Goh, Legal Advisor and Researcher to World Network. So please we give applause also for Chen Yan. Thanks for coming Chen Yan. And then kita punya Mas Yasar Aulia, peneliti dari ICW. Tepuk tangan buat Mas Yasar juga. Oke, baik, kita akan langsung saja mulai ke sesi diskusi. Jadi di awal ini masing-masing narasumber akan memberikan paparan ya. Dan yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari Selios, dari Mas Bima tentang konteks hadirnya Danantara sebagai lembaga pengelola aset dan juga investasi negara ribuan triliun ya. Ini mau kemana sih arahnya, kemudian apa saja yang harus jadi perhatian kita semua. Mari kita simak bersama-sama paparannya. Silakan Mas Bima.
Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Goida nih. Mbak Goida wajahnya familiar mungkin kalau teman-teman ngikutin YouTube setiap minggu di Tempo ya. Jelasin dong, sekalian promosi ya. Oke, jadi kita melihat bahwa sebenarnya Danantara itu ada dua hal paling tidak yang menjadi salah satu isu krusial. Yang pertama adalah nanti akan banyak dibahas sebenarnya oleh Mas Yasar soal tata kelola, soal governance. Governance ini meliputi soal transparansi, partisipasi, kemudian safeguard. Jangan sampai Danantara salah masuk proyek-proyek ya. Termasuk kita nanti akan ngobrol sedikit soal Patriot Bond mungkin di sela-sela. Ini kan karena semuanya sedang menjadi salah satu trending topik soal Patriot Bond. Dan yang kedua, ini yang mau kita shifting narasinya, yang mau kita olah narasinya bahwa Danantara itu dengan dividen dan aset BUMN yang sangat besar, ini diminta oleh Pak Prabowo untuk bisa menghasilkan, kalau tidak salah sekitar 50 miliar US dollar. Berarti sekitar 800 triliun rupiah dalam bentuk kontribusi kepada negara. Pertanyaannya, program-program Prabowo soal ketahanan energi, ketahanan pangan, dan juga program soal hilirisasi atau industrialisasi, ini di mana sebenarnya peran dari Danantara? Itu yang coba kita akan jawab. Permasalahan struktural, salah satunya adalah terkait dengan pasca pandemi ada gejala bahwa antara hilirisasi dan industrialisasi itu semakin menjauh. Hilirisasinya semakin banyak produk yang masuk dalam list hilirisasi, tapi kita mengalami terus deindustrialisasi secara prematur. Jadi dilihat jelas, pertumbuhan kredit ke sektor manufakturnya turun, anjlok. Kemudian PMI manufaktur, makanya kita nggak pakai data BPS ya, kita pakainya PMI manufaktur. PMI manufakturnya itu terpantau mengalami kontraksi atau di bawah level 50. Yang artinya memang industri sedang bermasalah. Imbasnya apa? Imbasnya adalah pada PHK, serapan tenaga kerja, imbasnya juga pada kualitas ekonomi kita, karena terlalu cepat masuknya ke sektor jasa, basis industrinya nggak dibangun kuat. Yang terjadi mau ngomongin soal EV, mobil listrik, dan baterai, faktanya kita impor baterai dan mobil listrik. Kita punya nikel, betul, smelter ada, tapi olahannya masih olahan primer. Nilai tambahnya nggak banyak di Indonesia. Itu yang selalu diputar-putar menjadi salah satu masalah utama yang mau diselesaikan dengan hadirnya sebenarnya Danantara. Nah, Danantara perannya di mana? Danantara ini seharusnya tidak melakukan business as usual yang dilakukan oleh BUMN-BUMN yang ada dalam manajemen dari Danantara. Kalau business as usual, Kementerian BUMN aja, nggak perlu ada Danantara. Jadi Danantara ini punya misi dan tugas. Bahkan di dalam misinya Danantara itu 2 kali disebutkan soal pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Nah, ini yang harusnya jadi output dari Danantara dan bisa dilihat sejak Danantara berdiri seharusnya idealnya. Bahwa Danantara memasukkan investasi dari hasil dividen dan mengarahkan BUMN-BUMN, PLN, ya, Pertamina, itu untuk masuk kepada sektor-sektor industri yang akan menjadi motor penggerak baru ekonomi. Kita mungkin nggak butuh untuk tumbuh 8%. Karena kondisi sekarang yang dibutuhkan adalah Danantara bisa nggak membuat kualitas perekonomian itu meningkat. Karena setiap triliun investasi yang masuk ini makin nggak ada korelasinya dengan tambahan serapan tenaga kerja. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, berarti sebelum pandemi COVID-19, itu sudah mulai ada disintegrasi antara investasi dengan industrialisasi. Jadi makin nggak berkualitas. Bisa nggak Danantara tuh masuk ke sektor-sektor yang berkelanjutan tadi? Itu kenapa? Karena kita butuh tenaga kerja kita nggak ke informal terus.
Tapi tenaga kerja kita bisa masuk ke semi skill, kemudian high skill tenaga kerja. Dengan itu apa? Jenjang karirnya bisa lebih panjang. Upah rata-ratanya itu bisa lebih naik, lebih positif. Danantara harusnya bisa membuka ruang-ruang itu. Tapi kita lihat faktanya. Nah, ini faktanya. Bahwa list-list proyek yang ditawarkan salah satunya oleh Kementerian SDM kepada Danantara, ini belum update beberapa proyek-proyek yang belum ada kejelasannya dan masih menjadi isu atau rumor, kita nggak masukkan di sini. Ya, ini yang sudah jelas ditawarkan secara formal oleh Kementerian SDM kepada Danantara. Dari beberapa proyek ini, dan ini ada di website danantaramonitor.org, itu kelihatan sekali, masuknya kok nggak masuk kepada sektor-sektor yang mendukung industri hijau atau berkelanjutan, yang mendukung dekarbonisasi industri. Jadi ngapain masuk ke DME batubara, yang proyek nggak laku sebenarnya. BUMN ngajak investor asingnya juga ragu, tapi sekarang mau dihandle sama Danantara. Padahal Danantara kan harusnya cari proyek-proyek yang profitabilitasnya bagus. Itu jadi kenapa? Makanya kita tandain tag merah. Jangan masuk ke situ lah. Kira-kira pesannya gitu kepada manajemen Danantara, kepada Pak Rosan gitu ya. Pak, ngapain sih? Sayang resource-nya. Itu yang besar-besar 164 triliun, 160 triliun, 72 triliun. Ini fosil. Ini sektor-sektor yang nggak banyak multiplier effect dalam tenaga kerjanya. Begitu yang hijau-hijau adalah hilirisasi, tapi hilirisasi di sektor yang masih semi olahan primer. Perikanan, dan nilainya kecil-kecil coba. Yang perikanan itu industri nata de coco gitu ya, kemudian industri filet ikan gitu. Itu komitmennya 1 triliun, 2 triliun gitu. Yang satu lagi 160 kali lipat, yaitu di sektor industri migas yang sebenarnya sunset sekarang. Yang harusnya jadi momentum untuk beralih cepat kepada energi terbarukan. Nah, Danantara nggak punya roadmap. Sampai hari ini kita mencari-cari, ya mohon maaf ya kalau ngelihat websitenya Danantara, ini nggak apa-apa, laporin aja ya ke BPI Danantara, lihat di website Danantara ini mengelola 1 triliun dolar, bukan 1 triliun rupiah, dolar. Tapi informasinya nggak ada apa-apa. Kemudian juga nggak ada partisipasi untuk menentukan publik bisa vote proyek ini harusnya masuk, nggak ada juga, ya kan? Jadi kita dapat informasi sepotong-sepotong. Itu pun kalau beberapa kali Danantara dia bikin acara baru ada paparan, oh Danantaranya mau ke sini. Tapi informasi yang bisa publik akses nggak ada. Nah, jadi Danantara diharapkan memang punya roadmap. 1 tahun pertama Danantara ini mau ngapain? 2 tahun ke depan ini apa arahnya? Kalau memang 2 kali misi Danantara itu soal berkelanjutan. Jadi berkelanjutan sustainability ini apa? Itu nggak tercermin dalam list itu. Jadi kita ngelihat Pak Prabowo ngomong 2 kali ya di dalam KTT BRICS 2025 dan pidato nota keuangan. Awalnya kita kira salah ngomong. Ternyata 2 kali. Kalau 2 kali berarti kan memang orangnya pengen ngomong begitu kan. Soal 100% energi terbarukan. Oh itu bukan typo tuh, itu bukan jurnalis salah ketik. Tapi memang maunya begitu Pak Presiden. Jadi Danantara jadi implementatornya untuk 100% energi terbarukan dalam 10 tahun. Bentuknya apa? Caranya gimana? Pendanaannya dari mana? Itu yang harusnya Danantara bisa masuk ke sana. Jadi roadmap-nya harus sejalan dengan Pak Presiden, arahnya ke sana. Itu kita lihat tadi list-list proyeknya nggak ada sangkut pautnya dengan Pak Presiden maunya kemana. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga belum ada white list. Jadi list dari proyek-proyek Danantara yang ini nih, yang harus masuk ke sini dalam jumlah yang besar. Blacklistnya nggak ada juga. Kalau perlu satu lagi grey list, masih ragu-ragu gitu. Nanya dong kita, ya kan? Mau nggak Danantara masuk ke sini, resikonya apa dan lain-lain. Dilakukan dengan cara hati-hati dan mengundang orang-orang yang punya expertise dan independen, ya kan? Nah, itu jadi belum ada whitelist dan juga blacklist dari proyek-proyek Danantara. Sehingga kita nggak tahu ngapain Danantara nyuntik kereta cepat. Buat apa Danantara masuk ke Garuda? Apa pertimbangannya? Nggak pernah. Patriot Bond. Untuk apa? Waste to energy gitu ya. Benar, waste to energy.
Jadi ini yang membuat kita akhirnya bertanya-tanya karena nggak punya arahan sana. Sovereign wealth fund nanti Chen Yan ini akan menjelaskan perbandingan dengan sovereign wealth fund lainnya gitu. Dia expertise di situ. Tapi saya ngelihat kita sekilas membaca dari banyak sovereign wealth fund yang udah existing, udah established, itu Danantara salah satu yang minim rencana ke depan yang bisa diakses, dipublikasikan. Ya. Kemudian Danantara ada yang namanya DAM, Danantara Asset Management. Ya. Nah ini tujuannya adalah mengelola aset-aset dari Danantara. Tapi ESG standarnya, environment, social governance-nya, tadi feasibility studies, layak nggak sih masuk ke DME batubara? Apa aja resikonya? Berapa subsidi negara yang harus dikeluarkan kalau proyek gasifikasi batubaranya didorong ke situ? Itu siapa konsultannya? Siapa yang melakukan assessment itu? Terbuka dong. Karena modal awalnya Danantara juga dana publik. Pajak kita juga sebenarnya. Ya kalau nggak ada pajak kita kan BUMN-nya nggak ada dong. Jadi harusnya balik ke kita masalah soal apa yang harus dilakukan dalam restrukturisasi ini. Jadi dalam proses restrukturisasi, penciptaan nilai, maka harus ada standar-standar yang clear di dalam Danantara. Dan juga ini yang kita juga agak tekankan ya, bahwa Danantara jangan sampai membuka ruang untuk privatisasi, kebablasan. Salah satunya apa nih? Lihat yang Bapak Ibu bisa lihat yang paling ujung, memaksimalkan nilai dari peningkatan partisipasi sektor swasta. Ini udah terjadi di RUPTL. RUPTL itu 70% lebih pembangkitannya itu mau dikasih kepada swasta. Jadi kalau restrukturisasi BUMN-nya, itu bukan kemudian BUMN-nya bisa berkontribusi dengan jalan yang benar, tapi justru swasta yang akan menikmati dari proses konsolidasi dari Danantara, maka apa efeknya kita? Gitu. Apa efeknya kepada penciptaan lapangan kerja dan lain-lain? BUMN-nya gimana? Makanya wajar banyak yang bertanya juga dari teman-teman pekerja BUMN dan lain-lain. Ini apa ya? Danantara ini imbasnya pada kesejahteraan. Saya bilang, jangankan ngomongin kesejahteraan pekerja, jauh itu. Anak usaha mau diapakan, merger akuisisinya bagaimana, pekerjanya aja nggak dikasih tahu. Publik aja nggak tahu info itu. Kalau di negara lain gimana? Ini kita cek misalnya. Ini nanti Cianian bisa menjelaskan lebih detail. Tapi ketika Temasek punya komitmen untuk melakukan arah industri hijau, arah mengurangi karbon, kalau memang itu komitmen dari pemerintahannya, Temasek implementatornya menjalankan clear. Makanya dia punya beberapa elemen-elemen untuk menjadi landasan. Jadi ada bank yang dimiliki sahamnya kecil oleh Temasek. Itu kalau sampai menyalurkan ke sektor batubara, Temaseknya akan negur. Ini nggak sesuai dengan komitmen kita. Apalagi kalau Temaseknya jadi saham pengendali dari beberapa BUMN. Bahkan swasta di Singapura ada beberapa yang sahamnya dipegang oleh Temasek. Nah itu dia bisa kasih guideline. Nggak boleh melampaui 5 guideline ini. Jadi ada ESG, kemudian portfolionya. Jadi sampai layer kedua dan ketiga. Jadi kalau ada bank dimiliki oleh Temasek, banknya harus memastikan yang dapat kredit dari bank itu juga punya ESG. Sampai begitu monitoringnya. Kemudian ada net zero pathway dari semua portfolio yang dikumpulkan oleh sovereign wealth fund yang ada di Singapura. Nah ini di websitenya Temasek aja ada ini gitu loh. Ini di Danantara ini kosongan gitu. Sama websitenya NGO lebih bagus websitenya NGO gitu. Kita mau bilang gitu nggak enak kan. Tapi itu sebenarnya untuk bilang bahwa ini uang banyak sekali kan harusnya beyond ekspektasi. Nah ini yang terjadi kalau kita lihat arahnya jelas. Semua portfolionya Temasek diarahkan untuk mencapai net zero. Begitu juga dengan Nordfund, Norwegia. Sampai kita tahu proyeknya itu apa. Berapa nilainya, menyerap karbon berapa, itu menjadi transparan. Bahkan Norwegia ini salah satu contoh sovereign wealth fund yang awalnya dari partisipasi. Partisipasi dari akademisi. Ini hampir sama kayak Alaska Fund. Pembentukannya itu pakai voting, Alaska Fund itu. Jadi dikasih referendum untuk milih
Dan sampai sekarang beberapa berlaku. Norwegia ini sempat diprotes karena masuk ke proyek-proyek yang terkait dengan konflik Timur Tengah. Udah, serikat pekerjanya bilang, yang diriin Norway Fund itu pekerja. Salah satunya ada hak suara pekerja. Jadi kalau pekerjanya bilang jangan masuk ke proyek yang akan merugikan citra Norwegia, cabut. Jadi ada 11 perusahaan yang terafiliasi dengan konflik Timur Tengah itu didivestasi oleh Norfund ini. Bisa nggak Danantara gitu? Bisa nggak kita bilang bahwa Danantara jangan masuk ke proyek-proyek ini, DME batubara. Kemudian Danantaranya, oh iya ya, ini uang pajak kalian, jadi kalian yang harusnya bisa menentukan juga arahnya kemana. Nggak ada mekanisme itu. Jadi kita seolah lost contact dengan Danantara. Apa yang dilakukan Danantara di ruang gelap jadinya. Kita nggak tahu apa dasar pemilihannya, safeguardnya apa. Nah ini contoh kasus terbaik. Saya bisa tahu bahwa Norwegia Fund, dia naruh investasi di salah satu perusahaan di Indonesia. Sekarang saya tanya balik, apakah kemarin Danantara ketika dia melakukan kerjasama dengan China, dengan SWF-nya Rusia, itu berapa nilainya dan apa mekanismenya? Gak ada. Gitu. Jadi ini Norwegia Fund detail. Nah, oleh karena itu, ini sebagai pengantar bagaimana kita bisa membuat Danantara ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, yang partisipatif. Nah, makanya kemudian kita meluncurkan Danantara Monitor. Jadi bisa dilihat detail semua project-project trackingnya dan kita akan update berkala. Bahkan ada newsletter yang setiap 1-2 bulan sekali kita akan luncurkan, kita akan rilis sehingga mereka yang langganan newsletter akan dapat informasi-informasi penting 1-2 bulan terakhir soal Danantara. Investasinya pun kita pisahkan. Investasi murni, pinjaman, cash. Itu bisa dimonitor di sini. Sebenarnya kita pengen ngomong gini sih. Kalau Danantaranya transparan, sebenarnya nggak usah ngerjain begini. Ya ini ngapain kan? Ya karena informasi ini nggak ada, kita cari sendiri kan gitu ya. Nah ini sebenarnya bentuk-bentuk kritik juga kan. Buat apa masyarakat sipil dan publik harus punya begini? Ya karena informasi soal pinjaman dan lain-lain kita hanya dapat informasinya sepotong-sepotong. Ini kan harusnya adanya di website Danantara. Ya tapi karena begitu Danantaranya sehingga di take over oleh koalisi Danantara Monitor. Kita juga ada advokasi-advokasi yang sedang dilakukan. Ini juga dari laporan dari teman-teman koalisi yang ada di situ. Salah satunya adalah soal legal issue, resiko, kemudian bagaimana bank-bank himbara masih membiayai sektor-sektor yang berkontribusi pada krisis iklim, ya ada di sini. Isu-isu terbaru yang ada di Danantara bisa kita tracing. Dan yang terakhir, ini adalah sekali lagi tim-tim yang berkontribusi. Jadi kalau nanti ada yang nanya, ini uangnya dari mana nih? Saya jelasin nih. Ya, satu uangnya jelas bukan dari BPI Danantara nih, Danantara Monitor nih. Ya kan? Nah, yang kedua, sejauh ini adalah hasil dari patungan dan juga hasil dari sisa kas yang ada di organisasi. Gitu. Jadi buat memperjelas. Ya kan? Karena lucu juga ntar ada yang nanya, oh nih Danantara Monitor dibiayain BPI Danantara gitu. Enggak. Justru karena Anda tidak mengerjakan transparansi dan partisipasi tadi, kita bantuin. Harusnya mereka berterima kasih ya ke Tranasia, ICW, Climate Rangers ya, cerah gitu ya. Tapi intinya ini baru awalan, kita akan mengadakan updating terus khusus untuk isu-isu yang terkait dengan Danantara. Jadi saya cukupkan dulu di situ untuk memberikan kesempatan pada tamu yang sudah hadir. Ada Cianian dan juga Mas Yasar, makasih sekali. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Mas Bima. Ya seperti kita semua soal Danantara tuh masih banyak pertanyaan pastinya, karena memang informasi-informasi yang kita harapkan ada datang dari Danantara sendiri itu memang tidak bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Apalagi kita teman-teman media juga pasti yang
biasa ngeliput juga tahu lah ya, masih minim gitu informasi dan transparansi yang dibuka oleh Danantara sendiri. Dan kalau dibilang masih belajar juga kayaknya enggak ya Mas, kan mereka udah kelola ribuan triliun gitu, masa mereka masih belajar kan jadi pertanyaan. Walau ada sih berita katanya ada yang dikirim ke Swiss untuk magang belajar. Iya, harusnya kan itu lebih efektif, efisien ya. Nah, kayak gitu. Okay, now we will continue with our second speaker. We have Chen Hen here. So, Chen Hen will share his insight or how sovereign wealth fund in other countries are structured and what lesson are can be learned from Danantara in Indonesia. So, Chen, I have told you before we have 20 minutes for you. So, please, the floor is yours. Okay, I'm not sure whether I need so long, but how do I start? Okay, so maybe because I just came from a 2-day workshop held at Bryn and together with TNI on this very rich discussion with many different Indonesian groups, including labor groups around, perhaps looking a little bit more critically around the issue of green industrial policy and what that means. And one of the things that emerged from that conversation, which I think is important to kind of put into perspective. This is slightly old, but I think it structurally kind of captures exactly, if you kind of look at who has been kind of largely responsible, right, for the emissions is the developed countries, right? And if you take a long view, and I circled that part on Indonesia, it's actually fairly low. It's only 0.8%, right? And I think that kind of puts things into perspective in terms of because they're competing kind of priorities and challenges, right? Decarbonizing is definitely one of them, but there's also the issue of industrialization, which is important for economic growth. And I think these two needs to be kind of considered together, because at times that there might be a need for some kind of trade-off, and also more importantly, I think the climate changes and threats that developing countries are facing, including Indonesia, Malaysia, is probably coming from the lived realities of these natural disasters that we are experiencing today, right? And we know that the 1.5 is going to be very tough. We know that the ramifications is going to come downstream, and I think it's equally important to perhaps prioritize how to deal with some of these imminent kind of environmental consequences by also thinking in your climate action adaptation as well, which I think, especially for a lot of coastal cities, especially where you have a lot of assets that might be threatened by kind of climate-induced, or rather human-induced kind of climate disasters, right? And then how do you also kind of ensure that that is taken on board, even as you kind of think of how you shape your investment portfolio through your sovereign wealth fund so that it's more green and all that. But importantly, as part of the development agenda, or rather the sustainable development agenda, how do you incorporate some of these competing considerations as well? Because is there for shifting your energy mix as urgent in that sense as some of the adaptation measures you should be currently taking, right? And also bearing in mind the recent International Court of Justice advisory opinion, which recognized the fact that developing countries are a disadvantage, that they have not been the polluters and contributors to this global crisis that we are facing, and more importantly, the legal recognition, or rather the recognition from the court that the legal principles, not a moral principle, but the legal principle of common but differentiated responsibility between developed and developing countries, right? So I understand in the case of Indonesia, in your national determined contribution
in relation to mitigation efforts, if the developed countries are supporting that, if the developed countries are supporting that effort, then you perhaps could be more ambitious, right? But if the financing is not coming, and also we know that the global commercial capital is how would I say, not necessarily benign most of the time. The kind of development finance that you need is also not readily available, right? Going to the market, going to the banks, going to the international debt markets, and tapping that kind of finance, which is obviously looking for a return that tends to be more short-term, that can be quite flighty depending on market sentiment. It may not be the best kind of finance, but yet at the same time, the kind of finance that's required from the international sphere, or even the kind of finance that's available that's able to be long-term, patient in supporting some of these structural transformation may not be so readily available. Again, kind of creating, or not creating, but rather another reason why a developmental state is important, and in that sense, sovereign wealth funds could play that important role, right? So this, I think Bima has already kind of captured, but just want to kind of look at a more aggregate view that the manufacturing capacity, I mean, that's the other challenge, as we were saying, right? The manufacturing capacity of Indonesia has kind of declined over the years since reaching a peak in 2002. And that has implications, sorry, next slide, implications, but not only has it declined, but I think what I want to show with this is that it has not also, how would I say, become more kind of sophisticated in its manufacturing base and its productive capacity. So if you look at Indonesia, it's by way of comparison, and this information is from the UNIDO, the United Nations Industrial UNIDO, what's it stand for? Industrial Development Organization. You can see that the composition of high tech to mid to low tech in Indonesia hasn't really changed over the decades. And if you look at Vietnam, they are a latecomer, right? And they were primarily focused on the low tech, but over the last few decades, they have kind of caught up very quickly and are more representative of what's happening in Asia in terms of the high to low tech mix. And that unfortunately has not really kind of happened in the case of Indonesia. And then these are some of the examples in which manufacturing export, or what kind of exports dominate in the case of Indonesia compared to Vietnam. So I think there's that challenge of not only ensuring that manufacturing is important, but also the type of manufacturing, because in terms of its sophistication, right? And the reason why I think, and like I said, just again, kind of continuing with that, it kind of shows, like again, over the years, on the left-hand side, Indonesia had a kind of 0.8% of the global share of exports, because of the manufacturing, and then and Vietnam was a lot lower. But again, over the decades, Vietnam has kind of caught up, and Indonesia has kind of kept it at where it is. So the structural transformation that we see with industrialization or industrial policies has not kind of taken root as much, and hence you probably, if you read the literature out there, you often hear, about premature industrialization, and then Indonesia being an example of that, right? And it's kind of important because, again, if you look at this fairly, I mean, it looks complicated, but I think it's easy to interpret that the sophistication of your industrial base or your productive capacity as an economy almost have a very clear positive correlation with the level of your GDP per capita. In this case, it's a PPP, and for Indonesia, it's roughly at about 13,000 in PPP terms, and then just next to it is Vietnam, right? So the idea is that if you're able to kind of increase the sophistication of your productive capacity, then it should correlate with a higher level of income, which at the end of the day, that's what we are after from a developmental standpoint.
Okay, so I just want to make the point that so if that's the backdrop, and we know that for a lot of East Asian countries as well as Southeast Asia, we have gone through that experience of manufacturing, industrialization, and then that kind of facilitating our export capacity and benefiting from that. Well, some of these policies kind of continue to work in this change environment, right? One, we have this real challenge of the climate, but we also have a more hostile kind of geopolitical environment, and also at the same time, we also have a lot more kind of competition in some of these sectors as well, right? And I think definitely, compared to how it was in the past, there are definitely a lot more kind of new challenges that needs to be confronted, and therefore, while the past might provide some kind of lessons, but it's important to really kind of think through in this environment what would be an optimal strategy. Again, the point being that all this kind of provides a very robust reason and motivation for a developmental entrepreneurial state to take on this challenge front and center, and being able to marshal its resources, its talent in order to do that. And again, Sovereign Wealth Fund could be a very strategic point of intervention if it's done correctly and responsibly, and also with accountability, right? I mean, I wouldn't go into all of it because it's quite a few items, but the point just kind of highlighting the fact that the state taking on this mantle and being front and center has, I suppose, become even more important today than before. So if I can kind of, with that backdrop, just very quickly, there are many sovereign wealth funds around the world, which you probably well know, and right now they in total, the last count is almost like 14-point-something trillion US dollars, and this is just a sovereign wealth fund, because there are other public pools of money as well, right? There's also the central bank, and then there's also public pension funds. So actually, if you add it all together, there's quite a few. It's probably a larger than this 14 trillion in assets, right? And again, funds have been set up. Sovereign wealth funds have been set up for different purposes, and how they're funded is also quite different. But largely there is one group that's kind of, because it's a result of their surplus earnings, oftentimes through commodities or oil. They have surplus funds, and then they basically create a sovereign wealth fund to kind of manage that money, rather than kind of injecting it straight back into the economy. So the Norwegian would be the best example, right? So the surplus from their oil. And then in the case of Singapore, which we'll get into, is also managing some of the surplus funds that the Singapore received in the past, that then led to the creation of some of its sovereign wealth funds, right? So, but in any case, different purposes, different stories, different histories that is dictated by their origin stories as countries that then led to the sovereign wealth funds. I think we all could agree that there are principles, in terms of transparency, how it is kind of best managed, what are the kind of best lessons learned, and this is just one attempt, to kind of identify what are some of these best practices. There are a few out there. I thought this is kind of useful and easy to understand. Provides up-to-date, independently audited annual reports, for instance, being transparent about what's the fund used for, what the objectives are. Things like that, right? So these people have come together and say, okay, if they do these things, they get 1 point each. And then there's another measure which is a little bit more involved, and then they kind of break it down under structure, governance, transparency, and behavior. And then under each of these broader category, again, they kind of score them whether they satisfy these different indicators, right? And through this process, no surprise, the Norwegian come out like number one, right? These are some of the top few
sovereign wealth funds that has been kind of, analyzed through that filter of different indicators, and Norway comes up on top. And it's a fairly long list. So Singapore, Temasek sits somewhere like, I think it's, if I'm not mistaken, roughly about maybe 70-ish. Khazanah is around 70-ish. And for Singapore's case, it's interesting because we at least in relation to one of our sovereign wealth funds, we treat how much it actually has as a state secret. So maybe because of that, it doesn't score well in some of the disclosure. And then I will go into greater detail why the government does that, right? So anyway, as I've kind of gone, as I mentioned, these sovereign wealth funds are kind of set up for different reasons. I would just, it's here for you to see, but essentially, an important, and in this case of green industrial policy, I think, it's probably more for a developmental purpose, right? It's not for fiscal reasons, it's not for kind of to deal with shocks, it's not so much also, but maybe not directly, but indirectly a transfer, between generations, which perhaps is the case of Singapore in terms of an explicit kind of objective. But in this case, I think, the purpose would be really for kind of developmental reasons, which kind of sits in the literature in terms of, the history of, well, the history of sovereign wealth funds in that sense, in the landscape of it. So if I could just kind of share quickly the kind of Singapore experience, there are kind of three pots of reserves, or actually kind of three sovereign wealth funds, although the government doesn't necessarily kind of call it as such. I think people are familiar with Temasek. People might be familiar with the GIC, also known as the Government Investment Corporation. And then there is our central bank, which is the Monetary Authority of Singapore, as I mentioned. They also have a big pool of money. So all in all, if you add these pools together, I think the estimates are upwards of $1 trillion in total in between these three kind of pots of gold, if you may. And if you look at the way they have kind of managed it, or at least how they have split them up, they are for slightly different reasons, So the first one is really to kind of defend the Singapore dollar, and that's what the money is kind of managed for. So it can't be too long term. It can't be in highly risky assets, right? It needs to be perhaps in the money markets. It needs to be in a shorter term treasury bill so that it can liquidate quickly if it needs to. And then you have your GIC, which is actually like a fund manager for the government. So it manages excess money from the central bank or MAS, fiscal surplus of the past, so it doesn't hold on to the money itself. It has no ownership over that. It's in that sense truly a fund manager. And then it kind of invests more in financial assets of different kinds, right? Bonds, equities, taking a longer term view, and obviously looking for somewhat safe, but a decent return, a better return than if it was managed directly by the Monetary Authority of Singapore. And then you have Temasek, which which is probably closer to Danantara. And it basically holds the state-owned enterprises of Singapore, although they don't obviously call it such, and maybe arguably not so anymore. But that's how it started, as we call them government-linked companies, and that's how it kind of started. And then over the years, over the decades, it's now kind of acting more like a active kind of private equity investor, right? And then it has its mandate, and then it kind of does that. So it's kind of shifted its kind of focus and its operations over the years, or over the decades rather. So just very quickly in terms of how these three different sovereign wealth funds is still governed or monitored by the government of Singapore, the Ministry of Finance, right?
So it's not as if like, okay, now we have created these funds, you go and do your own thing, and then that's the end of it. So the government still takes a fairly active role, one in setting the investment mandate and the objectives, right? And then it will constantly review each of the pot, and then it will take also a total view in terms of the overall risk exposure, in terms of geography, in terms of asset class, and things like that, right? So, and how that might then respond to different scenarios, and then they'll shift between the three, where they're going to kind of allocate their money. So there's still a fair amount of government kind of overseeing the deployment of the national reserves in that sense, right? And they also play a role in appointing the board and the CEO. But beyond that, the philosophy is that you then go be a professional fund investor, you go fund manager, you go be a world-class, competent equity investor, etc. Right? Central bank, like I said, is slightly different. They have foreign exchange to worry about. And that appointment is also requires the concurrence of the president. So this was an instrument that was set up to ensure that the reserves and the funds are not, how would I say, whittled away by a profligate government, right? So this thing in Singapore called the second key, which is another kind of constitutional mechanism to ensure that the funds are not squandered away. Right? Okay, so I think I just want to talk a little bit about history of Temasek, because I think this might be perhaps the most relevant in the case of Dan Latara. So when Singapore became independent, when the British left, so we kind of took over, the colonial assets, right? And then Singapore broke up with Malaysia, and then some of the joint infrastructure was also had to be split up. So there was the Malaysian Singapore Airline, and it became the Singapore International Airline, and then there was Keppel, which is shipbuilder, and the other big one, which you have a presence here in Jakarta, the DBS. It started off as a small financing arm for corporates within the Economic Development Board of Singapore, but now it has grown to become, I think, by assets, the largest bank in Southeast Asia. So the government played an active role in that sense in terms of creating and also managing these SOEs, right, or government-linked companies. And then it came a point they realized, oh no, this is getting a bit too complicated. It's hard for us to pursue our function as a government as well as to run a company. Let's separate that. And then that motivation then led to the creation of Temasek, and then Temasek then became the holding company for all these companies. And then the next phase to that is then they started to rationalize, what are these companies that made sense and what didn't make sense, who were performing and who were not performing, and which were strategic to the, to the national economy and which weren't. So they got rid of some, and then the one that they wanted, the one they saw had strategic value, they grew them, and then, as you know, some of them fairly successfully. So they have become household names. And then and then after they've kind of consolidated that, they then kind of went down the road of kind of acting more and more like an investor rather than playing a role in the kind of active management, right? And then more recently, as you pointed out, in shepherding their portfolio of companies, they also want to ensure that they have longevity, that they're responsible kind of corporate players, and hence, this ESG, hence the lookout for such companies, partly also because they see that as a kind of growth area. Okay, so I'll kind of skip this because I won't go into the details of this, but just to kind of mention that, these are separate pots, they have slightly different philosophy in how they're managed, but I thought would be interesting maybe just to cover the one on, I think the rainy day fund is easy to understand, but these are the three purposes of why or how
the Singapore government views its reserve. But the endowment fund is interesting simply because I think Singapore is kind of entering a phase where we are kind of structurally going to run a small deficit, and the collective funds actually becomes a very important source of financing for running its fiscal budget. Okay, as a matter of fact, the returns and the dividends from all the different funds actually contributes up to 20% of our fiscal budget, which is about 3% of the 3.5% of the GDP, which is very substantial. And that's how the government is able to keep the corporate taxes and the income taxes a bit lower because they have this support from its investments. And also, as a population in Singapore is kind of aging rapidly, there will be more expenses in healthcare, and the dependency ratio would be more onerous. So there will be more expenditure, and this is an actually important source of government funding for its fiscal expenses. Anyway, sorry, I just went through that, so this is just a diagram to show. But in order to activate this, the returns each year, the government at some point decided that, okay, we're not going to spend all of it. Okay, we're only going to spend 50% of it. The other 50% kind of goes back to the overall pot for investments, right? And also, whenever they have to draw down from what they call past reserves. So this is within the fiscal year. Okay, so if you make money within the fiscal year, you can spend 50% of that. Okay, if you don't make money, then of course you have no money to spend. And if you have an emergency, so in the past there was a COVID, there was the global financial crisis in 2008. So in order to trigger and draw down on past reserve, they have to get concurrence from the president. Okay, and the president is advised by a committee of advisors. But let me show you the graph. Maybe you can skip this. Yeah. So anyway, this is how Temasek. So the main shareholder, or rather the only shareholder, is the Ministry of Finance, right? They then appoint the board and the CEO, and then they need to get concurrence from the president, and the president then is consulted or advised by the Council of Presidential Advisors, and then so there are all these other checks, and then obviously you have your Auditor General, and then when it comes to budget time, obviously there's the parliamentary processes around it. But apart from that double check, if you may, the idea is to appoint a professional kind of, investors and professionals to then kind of run it and to run it, without kind of interference and all that. But at the top level, it's still kind of, there are a few checks and balances around it, as well as to ensure that national considerations are still kind of factored into the process, right? So anyway, this is a very quick sharing of the experience in Singapore, and see what might be useful for the case of Indonesia. Thank you. Okay, thank you Shen for the sharing and for the insight. Selanjutnya kita akan mendengar dari ICW kepada Mas Yasar Aulia. Ini akan membahas mengenai urgensi ya Mas, pentingnya kita mengawasi dan pentingnya juga partisipasi publik gitu ya untuk mengawasi kinerja Danantara. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yasar Aulia, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Tergabung bersama beberapa teman-teman koalisi di Danantara Monitor ini karena betul tadi ya, salah satu alasan utamanya karena saya tidak mau memperhalus bahasanya. Kalau kita melihat dari perspektif tata kelola, dari perspektif pencegahan anti korupsi, bagaimana Danantara dibentuk dan bagaimana ia dikelola hingga saat ini, Danantara itu sedang meracik bencana gitu, meracik resep bencana yang kalau tidak dicegah atau tidak dikoreksi, itu akan menimbulkan bahaya, utama dalam konteks tata kelola dan korupsi tentunya. 3 masalah utama begitu ya, tadi beberapa kali sudah disinggung juga sama Mas Bima, tapi setidaknya ada 3 kalau mau disimpulkan. Pertama, transparansi itu nihil, bukan kurang, bukan minim, tapi nihil. Nanti saya akan elaborasi satu persatu dari masing-masing persoalan utama ini, tapi yang pertama, tidak ada transparansi publik dalam pengelolaan Danantara dan bahkan pembentukannya. Dan yang kedua, di satu sisi asetnya jumbo, kewenangannya luas sekali, baik itu yang diampu oleh presiden maupun oleh board Danantara,
Tapi di sisi lain jaring pengamannya atau safeguard dalam konteks pencegahan korupsi justru dipersempit. Nanti saya akan elaborasi. Dan yang terakhir, intervensi politiknya sangat kental. Dan ini sangat bermasalah kalau kita bicara sovereign wealth fund. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya mau mengutip dulu salah satu statement dari pemerintah. Dalam hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, begitu ya. Di momen, di hari ketika Danantara diluncurkan, ia mengatakan sejumlah klaim. Pertama, Danantara akan dikelola dengan bersih, akan anti korupsi. Dan yang menarik, yang ketiga adalah dia mengatakan bahwa Danantara akan comply sepenuhnya dengan apa yang disebut dengan prinsip Santiago. Nah, ini barang apa gitu ya? Santiago Principles. Jadi dia ada 24 prinsip-prinsip praktik umum, generally accepted principles and practices. Waktu itu 2008 disusun oleh 26 sovereign wealth fund yang tergabung dalam International Forum of SWF gitu ya. Dan tujuannya adalah ini supaya mengelola dirinya sendiri, si sovereign wealth fund ini dengan cara yang manajemen risiko yang baik, tata kelola dan investasi yang baik, supaya ya good governance, akuntabel, transparan, dan praktik investasinya itu prudent. Nah, ada 4 prinsip, saya nggak perlu merujuk 24-24-nya, tapi saya mau ngutip 4 prinsip di kesempatan hari ini untuk membenturkan dengan klaim Hasan Nasbi tadi gitu. Jadi ada 4 prinsip yang secara umum kira-kira bicara seperti di layar begitu ya. Ada prinsip nomor 4 soal keterbukaan informasi bagi publik terkait pengelolaan dana. Prinsip nomor 5, intinya dia bicara soal keterbukaan informasi terkait laporan-laporan yang sifatnya data mentah gitu ya, data statistik, data kalkulasi ekonomi, dan segala macam. Prinsip 6 soal pengelolaan atau manajemen yang bebas pengaruh dari intervensi politik. Dan yang terakhir itu prinsip 13, manajemen konflik kepentingan. Ini tanggapan layar ya, mungkin nggak terlalu terlihat, tapi yang jelas itu elaborasi lebih lanjut dari yang tadi saya simpulkan gitu. Dia sangat eksplisit begitu ya, mengatakan bahwa sumber pendanaan dari SWF itu harus diungkapkan ke publik, bagaimana diinvestasikan itu harus diungkap juga, dan dia eksplisit juga bilang bahwa harus bebas dari pengaruh politik dan intervensi dalam regulasinya, dalam strukturnya. Dan ada juga di prinsip 13 begitu ya, spesifik juga, dia bicara soal semua struktural di dalam SWF itu harus tunduk, bahkan sampai staff-staff ya, terhadap regulasi terkait konflik kepentingan. Nah, nanti kita periksa satu persatu. Nah, kita uji pertama dulu soal transparansi begitu ya. Maka tadi saya bilang nihil berkaitan dengan transparansi publik, karena kita bicara dasar hukum ya. Kita bicara dasar hukumnya dulu, jangan bicara barang dan antaranya dulu. Dan antara dibentuk menggunakan Undang-Undang BUMN gitu ya, revisi ketiga dari Undang-Undang BUMN nomor 1 tahun 2025. Dan undang-undang ini seperti tadi diucapkan juga di trailer begitu ya, film di awal, dia disahkan secara mendadak begitu. RU-nya nggak tahu draftnya seperti apa, nggak ada naskah akademiknya, boro-boro juga partisipasi bermakna. Dan setelah disahkan pun di tanggal 4 Februari itu berdasarkan pemantauan ICW mungkin bisa lebih lama begitu, tapi setidaknya dalam kurun waktu 1 bulan pasca diumumkan bahwa di rapat paripurna ada pengesahan undang-undang ini, di kanal-kanal resmi pemerintah maupun DPR seperti di tangkapan layar di depan ini, di JDIH Setnek misalnya, itu tidak ada sama sekali dokumennya. Salinan sudah disahkan bahkan ya, bukan draft lagi. Jadi beberapa diskusi yang teman-teman NGO lakukan, termasuk Selios juga pastinya gitu, ketika merespon soal pengesahan Danantara ini justru mengacu pada draft undang-undang disebarkan oleh wartawan begitu, bukan yang resmi didapatkan dari sumber-sumber yang seharusnya, misalnya pemerintah maupun DPR. Jadi nihil begitu ya transparansi dasar hukumnya. Jadi bahkan hingga saat ini kalau kita cek di tracking perkara Mahkamah Konstitusi tidak ada 10 permohonan begitu ya yang meminta supaya undang-undang ini dibatalkan. 2 diantara yang mempersoalkan proses pembentukannya, yakni uji formil begitu ya, karena memang jelas-jelas menerabas soal bagaimana seharusnya undang-undang dibentuk secara partisipasi bermakna seperti diperintahkan oleh MK ketika uji formil soal undang-undang Cipta Kerja dulu gitu ya. Jadi itu satu hal soal dasar hukum tidak transparan. Ini website, tadi yang berapa kali disinggung sama Mas Bima gitu ya. Ini saya mengundang juga teman-teman untuk membuka website resminya, bukan Danantara Monitor yang diinisiasikan masyarakat sipil, tapi website resmi dari Danantara. Saya salah tulis, maksudnya ini tangkapan layar website Danantara begitu ya, yang dimiliki oleh pemerintah. Dan jangankan informasi soal
investment begitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini isinya cuma menjual mimpi begitu ya, cuma visi dan misi aja. Strukturnya aja bahkan nggak diinformasikan di sini. Jadi sempat beredar informasi struktur Danantara dari pimpinan sampai managing director gitu ya. Di website ini pun bahkan nggak ada gitu informasi tersebut. Kita hanya bisa merujuk dari sumber sekunder, yakni dari pemberitaan. Jadi minim gitu ya informasi resminya. Nah, dalam konteks agenda-agenda publik juga gitu ya. Ini 3 tangkapan layar dari pemberitaan untuk menangkap fenomena yang rasanya bisa menggambarkan puncak gunung es dari bagaimana Danantara ini dioperasikan dengan tidak transparan begitu ya. Ini beberapa agenda pasca Danantara disahkan begitu ya, rapat-rapat dengan DPR, ada town hall pada saat itu, dan juga ya rapat dengan DPR dan town hall waktu itu diselenggarakan, dan 3 agenda ini sama sekali tidak terbuka begitu, dan bahkan pers tidak bisa meliput. Jadi ya inilah potretnya begitu. Kalau dibicara soal transparan, jangankan dokumen, agenda-agenda yang sederhana rapat dengan mitra DPR saja tidak boleh diliput gitu, apalagi partisipasi publik secara bermakna. Nah, ini masuk ke aspek soal aset jumbo dan kewenangan yang luas juga. Tadi sudah beberapa kali disinggung juga. Asetnya dikelola hingga sekitar 1 triliun US dollars. Per 7 Agustus 2025 setidaknya ada 844 BUMN yang dikendalikan oleh Danantara. Dan secara kewenangan gitu ya, secara diskresi, Danantara itu cukup luas kewenangan-kewenangannya dalam pengelolaan operasional BUMN. Sebagai satu contoh saja misalnya, penyertaan modal negara yang dulunya menjadi kewenangan pemerintah kan diambil alih oleh Danantara begitu. Makanya kemarin ada Garuda diinjeksi modal begitu kan, itu salah satu bentuk pergeseran kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah dan diambil alih oleh Danantara. Jadi di satu sisi asetnya jumbo, kewenangannya luas, tapi safeguard pencegahan korupsi dipersempit. Ini tangkapan layar salah satu pasal di revisi Undang-Undang BUMN yang menurut pandangan kami di ICW begitu, ini salah satu yang paling bermasalah dalam konteks pencegahan korupsi, karena kalau lihat di atas di pasal 71 sebelumnya BPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap BUMN gitu ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, di revisi Undang-Undang BUMN 2025 kemarin dibatasi begitu ya. BPK hanya bisa melakukan pemeriksaan dengan format yang tujuan tertentu. Jadi cuma dibatasi ke 1 bentuk pemeriksaan, dan itu pun harus mendapatkan restu dari alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Dalam hal ini berarti Komisi 6 atau Komisi 11 gitu. Ini bermasalah kenapa? Karena sebagai konteks teman-teman, dalam pemberantasan korupsi atau penindakan kasus korupsi, dugaan-dugaan kasus korupsi di lingkungan BUMN, penegak hukum umumnya meminta bantuan dari auditor begitu, misalnya BPK, untuk meriksa apakah ada potensi kerugian negara di situ. Jadi pintu masuk investigasinya gitu ya, bukan salah satunya penentu, tapi pintu masuk investigasinya lewat situ. Dan kalau memang ditemukan ada upaya untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi atau orang lain dan dilakukan dengan cara melawan hukum, ya itu bisa terjerat begitu kasus korupsi. Nah, tapi dengan adanya revisi pasal ini, pintu masuk untuk menindak setidaknya dalam konteks dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari audit BPKJ tidak bisa lagi. Karena, atau kalau tidak bisa setidaknya dipersulit, karena jadinya persoalan kapan harus menindak suatu kasus, dugaan kasus korupsi, jadi pertanyaan politik begitu, karena harus minta restu dari DPR untuk bisa dilakukan PDTT. Padahal sebelum PDTT ya sesuai kalkulasi by merit dari BPK-nya saja atau atas permintaan dari penegak hukum gitu. Masih bicara soal safeguard juga, jadi ini nggak terlalu kelihatan tapi akan coba saya jelaskan. Di Undang-Undang BUMN yang sama begitu ya, ada 2 pasal sebetulnya cukup baik secara umum gitu ya, pasal 3Y dan pasal 9F. Pada intinya dia bicara soal business judgment rules. Jadi dia memberikan batasan-batasan, oke ada kerugian negara, tapi nggak semuanya bisa disalahkan atau dikatakan sebagai kasus korupsi. Dia mengenumerasikan syarat-syarat kapan ketika kerugian keuangan negara itu memang bisa dipersalahkan ke direksi misalnya. Di situ disebutkan misalnya, kalau dia tidak punya benturan kepentingan, tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, dan segala macam. Itu hal baik gitu secara umum. Tapi permasalahannya, 2 pasal ini menjadi tidak punya makna karena ada 4 pasal lainnya yang seakan menganulir safeguard ini. Jadi semacam ada pemberian imunitas secara serampangan gitu, blanket immunity
kepada BUMN maupun Danantara. Jadi seakan-akan apapun dugaan kasus korupsi yang mungkin muncul jadi tidak bisa diusut. Sekalipun misalnya dia tidak selaras dengan business judgment rules. Jadi misalkan ada kerugian, udah jelas-jelas terbukti tanpa etikat baik, ada keuntungan tidak sah, dan ada benturan kepentingan, itu menjadi sulit untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena ada 4 pasal yang menghambat begitu. Pasal 3H, pasal 3X, 4B, dan 9G. Pasal 3X dia bicara soal organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara. Dulu ia penyelenggara negara. Itu kenapa jadi signifikan? Karena selama ini untuk bisa menjadi tersangka korupsi menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, orang itu harus merupakan penyelenggara negara. Jadi kalau misalkan dulu dengan kategori demikian dan ternyata tidak BJR, misalnya direksi BUMN, bisa saja dia kena kasus. Sekarang jadi tidak bisa, karena diasumsikan dia bukan lagi penyelenggara negara. Dan yang kedua ada pasal 4B, keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN bukan lagi keuntungan atau kerugian keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Sebelumnya dia bagian dari kerugian negara. Maka jadi pintu masuk tuh buat memeriksa, oke, kerugian negara, diperiksa lebih lanjut, kalau ternyata ada korupsi bisa dijerat. Sekarang bahkan untuk bisa dikategorikan sebagai korupsi jadi sulit karena nggak ada pintu masuk kayak gitu. Baik dalam konteks subjeknya, bukan lagi penyelenggara negara, maupun dari implikasinya. Karena kerugiannya bukan lagi kerugian negara. Hal sama juga ada di pasal 9G, ini konteksnya buat Dewan Pengawas, Direksi, Dewan Komisaris untuk BUMN, dia tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Yang pasal 3H dia bicara soal Danantara, yang pada intinya juga sama gitu ya. Dia mau bilang bahwa kerugian dan keuntungan Danantara bukan lagi bagian dari keuntungan atau kerugian negara. Itu safeguard-nya dipersempit gitu ya. Padahal selama ini kasus korupsi di BUMN itu tidak sedikit gitu ya. Bahkan banyak kasusnya dan masif kerugian keuangan negaranya. Ini ada data dari kompilasi begitu, kami setiap tahun mengompilasikan tren penindakan kasus korupsi. Jadi penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kami kompilasikan. Dan di sektor lingkungan BUMN dari 2016 sampai 2023 setidaknya ada 212 kasus. Dan estimasi kerugian negara yang dari kasus-kasus tersebut ada sekitar 64 triliun. Dan hampir semua kasus ini diusut menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu. Yang membutuhkan syarat dia adalah penyelenggara negara, ada kerugian negara di situ, dan tadi dilakukan dengan tidak sesuai dengan business judgment rules. Jadi bisa dilihat pintu masuknya dipersempit gitu ya, untuk APH bisa mengusut. Ini peta aktor aja gitu, dari data yang sama, 2016 sampai 2023 ada 479 tersangka, secara komposisi 124 orang itu bisa dikategorikan sebagai pimpinan menengah atau middle management, 90 itu bukan dari BUMN tapi pihak yang terlibat dari swasta, 84 itu direktur, 76 pegawai atau karyawan. Sisanya tidak bisa dikategorikan jadi disebut lainnya. Ini modus-modusnya ada paling banyak laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, suap, gitu ya, bisa dilihat di layar. Penggelapan juga cukup banyak gitu ya, angkanya ada 18 kasus. Nah, tadi bicara korupsi, ini bicara soal pencegahan lainnya gitu. Selain banyak sekali kasus korupsinya, dalam konteks tata kelola, pekerjaan rumah BUMN yang paling besar itu soal pengawasan internal. Jadi kenapa banyak kasus di BUMN, salah satu penyebabnya adalah kami selama ini melihat fungsi pengawasan internal yang harusnya diampu oleh Dewan Komisaris atau pengawas itu tidak berjalan optimal, salah satunya karena posisi-posisi tersebut yang sebenarnya krusial untuk menjaga tata kelola BUMN justru dijadikan sarana untuk politik patronase gitu. Jadi untuk bagi-bagi kue kekuasaan lah singkatnya. Jadi posisi-posisi tersebut ada kecenderungan posisi-posisi tersebut diisi oleh loyalis pemerintah atau orang-orang yang pada periode pemilu sebelumnya banyak membantu rezim yang kemudian menang gitu. Sisi lain dalam konteks konflik kepentingan juga tidak banyak safeguardnya begitu karena temuan ICW pada 2023 kami menemukan indikasi dari 263 instrumen pengawas BUMN, 142 diantara itu rangkap jabatan. Ini bentuk paling real dari konflik kepentingan gitu ya, rangkap jabatan.
Bentuknya bisa banyak konflik kepentingan itu, tapi yang paling nyata kan rangkap jabatan. 142 dari 263 instrumen itu kami temukan rangkap jabatan, dan menariknya pada saat itu 4 diantaranya merupakan wakil menteri. Jadi pada saat itu temuan 4 saja sudah sangat bombastis gitu ya. Ya, nanti saya tunjukkan sekarang. 4 diantaranya merupakan wakil menteri dan salah satunya sekarang jadi CEO Danantara dulu. Dia waktu itu rangkap jabatan sebagai komisaris di Pertamina kalau nggak salah. Nah itu dulu. Kalau sekarang kondisinya seperti ini gitu ya, mungkin tidak terlalu terlihat, tapi ini beberapa tangkapan layar. Yang pertama itu ada 7 pendukung Prabowo Gibran, jadi komisaris BUMN, yang di tengah itu tulisannya ada 45 pensiunan TNI dan Polri yang jadi komisaris BUMN, dan yang terakhir gitu ya, kalau tadi 4, sekarang ada 30 wakil menteri, dari 55 di kabinetnya Prabowo rangkap jabatan begitu sebagai komisaris. Ini belum saya tampilkan data dari penelusuran kami lebih lanjut karena nanti emang niatnya mau dimasukkan juga ke website, jadi ini masih indikasi awal begitu. Kami yakin betul angkanya bisa lebih banyak, apalagi kalau menelusuri rangkap jabatan yang ada di anak perusahaan, cucu perusahaan gitu. Jadi itu nanti akan dimasukkan ke dalam website Danantara Monitor. Nah, kalau ini kami coba untuk menelusuri begitu ya dari struktur organisasi Danantara yang diumumkan tapi tidak ada di website Danantara gitu ya. Kan sempat diumumkan di salah satu agenda di bulan Maret kalau tidak salah, dijelaskan siapa saja pimpinannya, managing director dan segala macam. Jadi ICW coba melakukan pembacaan cepat, lagi-lagi nanti namanya akan diungkapkan lebih detail di website. Tapi temuan awalnya kami melakukan penelusuran dari posisi paling atas, dari penanggung jawab, dari presiden kita, sampai managing director begitu ya. Kami menemukan dari 31 individu, 24 individu diantaranya dalam struktur organisasi Danantara terindikasi masuk apa yang dikategorikan sebagai politically exposed person. Dalam konteks financial risk itu mengacu pada seorang individu yang diberikan jabatan publik atau jabatan yang signifikan yang berdampak kepada publik yang sudah ataupun pernah gitu. Jadi di beberapa standar internasional misalkan di Financial Action Task Force mereka melihat bahwa posisi-posisi yang dapat dikategorikan sebagai politically exposed person dalam konteks financial risk, dia punya bahaya yang berlebih. Jadi karena posisinya, karena pengaruhnya, orang-orang ini punya resiko berlebih untuk tergelincir pada praktik-praktik suap, praktik-praktik pencucian uang, dan segala macam. Jadi untuk bisa dibilang politically exposed person itu belum serta-merta merupakan sebuah pelanggaran, tapi ini merupakan red flag gitu ya. Makanya di beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, misalkan di Financial Action Task Force, dia bilang bahwa ketika sudah diidentifikasi ada politically exposed person dalam proses investasi, proses kerjasama bisnis, perlu ada tahapan-tahapan lanjutan untuk memitigasi prevention terhadap pencucian uang, terhadap suap, dan lain sebagainya. Nah kan pertanyaannya, apakah sudah ada pencegahan semacam itu di Danantara? Dan pertanyaan keduanya, apakah sudah diidentifikasi? Karena ini kan pendataan kami, ICW manual, yang kami bahkan nemuin datanya bukan dari website mereka gitu, dari pemberitaan nama-namanya. Jadi itu penting gitu, kalau memang ingin meningkatkan trust kepada investor dan juga benar-benar walk the talks berkaitan dengan profesionalitas, dengan integritas, paling minimal coba ungkap gitu, data soal politically exposed person, karena ini standar global gitu. Kalau memang mau bersaing atau berada di panggung global, ini caranya gitu, bukan dengan jaminan-jaminan di bibir saja. Dan yang kedua, kami juga menemukan 7 individu dari 31 individu itu yang ada di struktur organisasi Danantara, dia memiliki afiliasi aktif di bidang politik. Ini beragam gitu ya, ada yang di pemerintahan karena dia ditunjuk oleh presiden, dalam hal ini misalnya menteri, wakil menteri. Ada juga yang memang dia punya posisi di partai politik, dan dia misalkan pada pemilu sebelumnya punya posisi di struktural kampanye misalnya. Jadi mereka punya posisi itu. Itu aja dari saya, sedikit menambahkan karena belum ditampilkan. Jadi data-data ini semuanya belum lengkap, dan karena ini jadi barang bersama gitu di saat Danantaranya lepas tangan, kami juga punya kanal whistleblower gitu di website Danantara Monitor. Jadi beberapa atau masyarakat yang punya kegelisahan atau punya temuan di lapangan gitu di internal BUMN atau dalam konteks Danantara dari konteks dugaan korupsi maupun sekedar abuse of power, itu bisa dilaporkan di situ. Jadi bisa dilihat, nanti bisa dijamin anonimitasnya dan akan diproses laporannya oleh kami di koalisi gitu. Itu aja. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih
buat seluruh narasumber kita atas paparannya. Baik, untuk memanaskan diskusi siang hari ini, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan dulu buat masing-masing narasumber ya. Yang pertama untuk Mas Bima. Mas, ini kan tadi dipaparkan gitu tentang kita masih belum lihat ya komitmen Danantara terhadap investasi hijau gitu. Jadi sebenarnya apa tantangannya yang dilihat, apa kendalanya yang membuat mereka belum strict ke situ gitu? Apa memang ada kaitannya juga dengan independensi Danantara? Jadi memang selama ini masih jauh untuk bisa melepaskan dari tadi juga yang disebut Mas Yasser ya, kepentingan politik gitu ya, konflik-konflik kepentingan yang lain gitu, atau seperti apa? Iya, ini nyambung tadi apa yang disampaikan ya, soal masalah kepentingan politik yang terlalu kental di dalam Danantara. Jadi dia akan memprioritaskan bisnis-bisnis yang punya kepentingan dengan kuasanya Danantara. Jadi makanya kita lihat list-list dari proyeknya itu, kok Danantara baru bikin proyek atau inisiasi pendanaan sudah masuk ke sektor-sektor yang harusnya no-go zone gitu. Jadi sektor-sektor yang harusnya dihindari. Kenapa dihindari? Karena secara finansial itu sebagian Danantara bisa membiayai stranded asset. Jadi aset-aset yang ke depan itu sudah turun, sudah mulai terkena dampak karena komitmen iklim di banyak tempat, itu akan memperburuk citra Danantara juga untuk mendapatkan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Nah, di situ akan sulit untuk bisa lepas dari ketergantungan tadi. Jadi karena intervensi politiknya cukup kental dan masih punya saham di perusahaan-perusahaan yang ekstraktif. Yang kedua, ini sebenarnya Danantara dengan super powernya, ini kan super holding sebenarnya, super holding dari BUMN. Seharusnya dia bisa mengarahkan BUMN individunya, yuk kita bantu cari pendanaan, tapi ngerjakan proyek-proyek dengan safeguard seperti tadi, Santiago Principle itu juga ada banyak safeguard yang harus ke sana. Nah ini sepertinya agak lepas dari situ. Satu lagi aku mau bahas ini, kaitannya investasi hijau, produk pertamanya apa investasi hijau Danantara? Patriot Bond. Karena Patriot Bond itu untuk apa? Untuk investasi waste to energy. Nah ini perlu dibongkar di sini. Yang namanya waste to energy itu proyek mahal sebenarnya. Proyek mahal, kenapa? Satu, waste to energy, sampah menjadi energi. Yang mahal di mana? Pemilahan sampahnya. Jadi sampah dari rumah tangganya aja itu nggak dipisah antara sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa diproses menjadi pembakaran. Jadi kalau ada sampah basah, dia kecampur dengan limbahnya baterai, itu bisa rusak mesin pembangkit nih. Kedua, dibandingkan masuk kepada pembangkit sampah, pilihan teknologinya surya, mikrohidro, angin, itu dari sisi biaya instalasi jauh lebih murah opsi-opsi pembangkit selain dari itu. Jadi ini kayaknya rezimnya bukan rezim waste to energy untuk energy transition, tapi untuk pengolahan sampahnya aja ditambah-tambahin energi gitu kan. Karena per KW-nya, dolar per kilowattnya, itu nggak masuk yang waste to energy. Jadi waste to energy dari sampah hasil limbah pertanian, itu aja bisa sampai 2.000 dolar per kilowatt. Kalau misalnya pakai panel surya itu bisa di bawah 800 dolar per kilowatt. Angin itu sekitar 1.000 dolar per kilowatt. Jadi ngapain masuk ke situ? Apa pertimbangan yang nggak pernah diekspos kepada publik? Itu kemudian diklaim nantinya menjadi investasi hijau. Nah ini kalau teman-teman yang lain bilangnya ini solusi palsu nih mendanai. Yang harusnya ini yang didanai, yang bisa banyak nyerap tenaga kerja, banyak transisinya, bisa bikin komponen dalam negerinya. Kalau kita mau masuk ke panel surya, mau masuk ke angin, mau masuk ke mikrohidro, ya ini malah masuk ke sektor-sektor yang mahal. Nah yang kedua, Patriot Bond. Ini catatan kita, Patriot Bond ini kredit ratingnya gimana? Gitu. Ini mau diklaim sebagai investasi hijau bunga 2%. Tapi maksa konglomerat untuk masuk ke dalam Patriot Bond itu. Konglomeratnya yang dari informasi kita terima adalah konglomerat di sektor ekstraktif juga. Tambang, di sektor sawit ya kan. Ini apa ini namanya? Ini jangan sampai Patriot Bond yang mencerminkan patriotisme kalau kita beli obligasi itu, ini jadi amnesty bond. Ya kan?
Ya, daripada diutak-atik lahan sawitnya, daripada diutak-atik tambangnya sama pemerintah, dipaksa untuk beli Patriot Bond, bunganya 2%. Jadi dari rating utang itu nggak ada dasarnya. Nah inilah yang harus dijaga, apalagi kalau Patriot Bond dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman ke bank. Ini lebih aneh lagi nih. Jadi instrumen-instrumen yang diklaim hijau pun kita harus lucuti satu persatu. Masuk nggak dalam yang namanya tadi Mas Yasser sebut Santiago Principle itu. Dan di luar sana sebenarnya banyak yang sedang nunggu. Coba Danantara tawarkan list proyek yang benar gitu loh. Malaysia dengan semikonduktornya, ya, kemudian ada integrasi transmisi di ASEAN yang butuh pendanaan besar juga. Indonesia bisa bikin komponen energi terbarukan daripada kita impor misalnya untuk transisi. Itu nggak disentuh, nggak ada tuh pembahasan itu, blank. Jadi hijaunya adalah hijau yang diklaim pura-pura hijau. Nah ini yang kemudian kita harus bilang janganlah, ya kan? Kalau ketahanan energi itu bukan bikin kilang minyak, ketahanan energi itu ya transisi energi. Kalau masih main di minyak, naik turun harga minyak, naik turun batu bara, dan antara ke depan deg-degan, ya kan? Maunya dia keluar dari business as usual, masuk lagi ke dalam business as usual. Itu komen sedikit, Mbak. Oke, thank you Mas Bim. Ya, jadi ini juga memang jadi pertanyaan ya soal Patriot Bond itu lagi rame juga karena kita tahu kalau SWF lain biasanya berburu beli bonds. Ini dia jual bonds gitu ya Mas ya. Okay, next I have question for Chen. Maybe from your perspective, what makes a sovereign wealth fund successful in achieving both between financial return and also public accountability? I mean, I like to say, Singapore, but, because I'm Singaporean, actually, to be honest, I think the Norwegian actually has a very interesting model. I mean, obviously, they have been very successful. I mean, I think the world can see that. But I like the fact that actually the sovereign wealth fund itself, I read about it some time ago, but they are actually accountable to the parliament. At the same time, the parliament in a way could almost shape its kind of investment mandate and objectives to some extent. And I know that in that sense, there's obviously more kind of accountability because the parliament itself is also obviously kind of accountable to its electorate, right? So there's a clear process to surface issues through these mechanisms, right? And I think to me that makes the fund not just necessarily an instrument of the state to go and do whatever, obviously granted that they're doing good things in that sense for their own country, but it's also in that sense through the elected officials that the people also have some kind of say through that democratic process, right? And I think that at the end of the day, it might seem like maybe too many demands on it, but I think that's actually more efficient in that sense, right, in terms of accountability and transparency, as opposed to, I mean, in this case, civil society, the people have to kind of mobilize their energy, their intellect, their resources to kind of get, a very important state institution, and an institution that could actually play a very instrumental and critical role for its development objectives, right? And I think to weave that into a very plural society like the way Indonesia is, through a parliamentary process, to me is a good way to kind of bring all these different considerations together. I mean, in the case of Singapore, it was done a long time ago. It was done in a different phase of the country's kind of nation building process. So while it might look very clean and neat, it might not necessarily be the most suitable
for the case of Indonesia, which I think maybe the Norwegian fund might be a better example. Oke, thank you, Sean. Sekarang saya mau ke Mas Yasar. Mas, tadi berhubungan juga dengan presentasi Mas Yasar gitu ya. Apa sih indikator yang paling penting yang juga mungkin harus dipantau oleh publik gitu, hubungannya dengan potensi kerentanan korupsi dalam pengelolaan dana investasi di Danantara. Selain tadi kita tahu soal track record pastinya ya orang-orang yang berada di baliknya gitu, meritokrasi. Apalagi gitu hal-hal yang perlu dipantau? Tadi disinggung gitu ya di presentasi Mas Bima soal rapat-rapat itu nggak diketahui dalam konteks ini mau kerja sama siapa, apa yang disepakati misalnya di beberapa negara gitu ya yang cukup baik juga dalam konteks mengelola konflik kepentingan, ada yang namanya register lobby. Jadi memang di Indonesia belum mengakui lobby sebagai sesuatu hal yang legal begitu ya, sebagai mekanisme legal, tapi negara-negara yang cukup mapan demokrasinya, transparansinya seperti misalkan kayak di negara-negara Uni Eropa gitu ya, di Inggris atau juga di Kanada, mereka punya daftar yang dikelola oleh pemerintah. Jadi mereka mengungkapkan siapa ketemu siapa gitu. Jadi dalam konteks Danantara sebenarnya penting juga meskipun kita nggak punya dasar hukumnya, tapi kalau memang mau dipercayai di kancah internasional, ini standarnya gitu. Seharusnya bisa aja secara proaktif mengumumkan di websitenya yang sampai sekarang belum ada isinya itu. Ya sesederhana apa agenda rapat pada hari itu, ketemu siapa, dan apa yang dibahas. Mungkin nggak perlu terlalu detail sampai minutes of meeting, tapi kalau di beberapa website yang saya lihat, misalkan di United Kingdom, dia cuma berikan highlight umum. Topiknya soal potensi kolaborasi di konteks pendanaan, proyek apa gitu. Jadi hal-hal yang memang umum, tapi setidaknya kita bisa lihat, oh ternyata yang paling sering ketemu sama board Danantara tuh perusahaan batubara ini gitu, misalnya gitu. Jadi ada indikasi-indikasi yang bisa memantik pemantauan dari publik. Karena itu yang penting kan, bukan kita hanya mendengar dan mempercayai omongan para board aja ketika ditanya oleh media. Kepercayaan itu harus dibangun, nggak bisa cuman dari omongan-omongan aja, gitu sih. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk 3 narasumber kita. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan persilakan untuk 3 penanya. Jika ada, dipersilakan. Oke, 1. Ada lagi? 1 dulu. Oke, Mas kita ke 1 dulu ya. Oke, silakan. Nama dan asal medianya boleh. Tes. Ya, selamat siang menjelang sore, Mas dan Mbak semua. Saya Maulandi dari liputan6.com. Ya, tadi menarik sih untuk menyoroti pernyataan Mas Bima terkait Patriot Bond. Yang kita ketahui kan kupon imbal hasilnya itu hanya sekitar 2%, jauh di bawah SBN atau surat utang yang 5% ke atas. Itu kira-kira atraktif gak sih untuk para investor? Dan tadi Mas Bima juga kan sempat menyoroti ya dari image Danantara yang menjaga ketahanan energi tapi beralih lagi kembali ke fosil bukan energi bersih. Itu kira-kira gambarannya ke depan dengan adanya Patriot Bond ini terhadap investor seperti apa? Tapi kan di sisi lain juga saya sih melihatnya ya beberapa pengusaha besar seperti kayak Praki Wijaya, Prayogo Prastu itu sudah menilai positif terkait Patriot Bond. Apakah ini mungkin Patriot Bond itu emang hanya untuk investor tertentu yang semacam belanja politik atau seperti apa sih? Ya, terima kasih. Ya, Mas Mulyadi ya, dari Liputan 6. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang harus dipertanyakan balik adalah apa insentif orang beli surat utang dengan bunga 2%, jauh di bawah dari SBN atau bahkan mirip-mirip dengan bunga deposito bank. Itu yang harus ditanyakan. Maka disinilah yang menjadi celah yang harus digali adalah konsesi apa yang didapat kalau dia membeli dengan itu. Proteksi apa yang didapat. Nah, ini yang kemudian kita sedang soroti. Karena itu pertemuannya kan 23 Agustus dikumpulkan beberapa pengusaha, kemudian ini ada Patriot Bond. Nah, disitulah yang membuat jadi pertanyaan. Kalaupun bank seperti Bank Himbara, dia diminta untuk menawarkan kepada non-konglomerat yang dikumpulkan, tentu kan nggak akan menarik. Apalagi tadi untuk membiayai beberapa proyek yang uji kelayakannya seperti apa, imbal hasilnya
seberapa banyak, seberapa cepat. Kalau itu tenornya adalah 7 tahun, apakah pertanyaannya waste to energy atau pembangkit listrik dari tenaga sampah tadi, pengolahan sampah tadi, dalam 5-7 tahun, dia menghasilkan keuntungan. Keuntungan aja untuk membayar bunga rutinnya. Itu pun akhirnya menjadi tidak jelas. Jadi kita melihat yang menjadi permasalahan adalah, oh bagus ya Danantara menawarkan bunga yang kecil. Enggak. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan juga, apa return yang dihasilkan tidak secara moneter? Yang ternyata kalau pengusaha membeli Patriot Bond, dia akan mendapatkan keuntungan lainnya. Nah ini kalau nggak transparan, artinya ada persaingan usaha yang tidak sehat antara mereka yang membeli Patriot Bond dengan mereka yang tidak membeli. Sesama pengusaha, itu satu. Yang kedua, dari mana uang akan diambil? Ini yang kita jadi concern sekarang. Dari mana pengusaha yang beli Patriot Bond itu akan mengambil dana? Paling dekat, dia akan ambil dari deposito. Maka terjadi crowding out effect. Ada resiko. Likuiditasnya dari bank ditarik pindah ke Patriot Bond. Udah banknya parkir ke SBN, konglomeratnya ambil dari uang bank, beli Patriot Bond. Tapi yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah UMKM. Yang kasihan adalah pelaku usaha. Karena penyaluran kreditnya jadi terganggu. Nah dalam konteks itu apakah sudah ada mitigasi resiko terhadap ekonomi dan terhadap likuiditas? Nah disinilah yang sekali lagi dalam ruang yang gelap, dalam ruang yang abu-abu. Dan itu yang membuat banyak bertanya, sebenarnya kenapa instrumen pertamanya adalah obligasi? Ini terlepas ada kritik lain ya, belum apa-apa dan antara udah ngutang aja. Tapi selain daripada itu, teknisnya ini yang kemudian kita harus pertanyakan. Kalau mau dari saya itu ya. Jadi apakah ini bagus apa enggak? Kalau dilihat dari awal dia menawarkan Patriot Bond, ini seperti ya mohon maaf ya, ini seperti menginjak kaki konglomerat untuk memaksa membeli Patriot Bond. Itu harus dikatakan begitu. Tapi kalau cara-caranya begini, berarti apa yang dirugikan dan apa yang diuntungkan dari konglomerat yang membeli Patriot Bond? Itu yang harus diungkap oleh Danantara. Karena secara market, makanya apakah rating utangnya berapa itu? BBB, AAA, Patriot Bond itu. Siapa yang memperingkat rating utang obligasi Patriot? Nggak ada, nggak dikasih tahu. Karena sifatnya adalah private placement. Jadi penawaran secara privat. Bukan ditawarkan layaknya surat utang yang lain. Itu dari saya, makasih. Terima kasih Mas Bima. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Kita masih punya 2 pertanyaan lagi. Kalau nggak ada lanjut soal Mas Bima ya biasanya ya. Oke kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk kita semua untuk diskusi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa partisipasi publik itu mutlak dan sangat penting dalam mengawasi setiap langkah dan setiap rupiah yang dikelola oleh Danantara dan belajar dari pengalaman SWF di negara lain yang tadi juga Chan ceritakan, transparansi dan tata kelola lagi-lagi menjadi kunci utama. Dan kita sekarang punya Danantara Monitor dan tentunya ini semoga bisa menjadi langkah awal yang nyata ya Mas untuk mewujudkan keterbukaan tersebut. Sebelum selesai kita mau foto bersama lagi untuk 3 narasumber. Ya, dipersilakan Chan please stand up. Oke. Boleh. Foto lagi Mas. Oke, untuk teman-teman inisiator juga untuk dipersilakan kita foto kembali untuk versi lengkap. Dari Syara, dari Trenesia, dari Climate Rangers.
Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber dan untuk para inisiator kita. Baik, terima kasih semuanya. Semoga diskusi hari ini bermanfaat. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.